Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan teman saya Deti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isolasi DNA dan RNA yang merupakan bagian dari mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Apriliani Kartika Jani, dan Deti Agustina dari Pendidikan Kimia B 2018, Universitas Negeri Jakarta. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas, ada 2 garis besar. Yang pertama, isolasi DNA, dan yang kedua, isolasi RNA. Baik, sebelum kita masuk pada topik isolasi DNA dan RNA, kita di sini harus tahu dulu sumber DNA atau RNA. Dan telah kita ketahui ya bahwa bahwa letak DNA dan RNA ini berbeda ya. Kalau DNA itu umumnya hanya dapat ditemukan pada inti sel atau nukleus saja. Nah, lalu untuk RNA ini bisa kita temukan di beberapa bagian sel, mulai dari nukleus atau inti sel, sitoplasma, atau bagian sel yang terbungkus membran, maupun bisa ditemukan di ribosom atau butiran sel. Gitu. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam isolasi DNA. Nah, pengertian dari isolasi DNA itu adalah merupakan tahapan pekerjaan awal yang harus dilakukan dalam berbagai pemeriksaan analisis DNA. Nah, keberhasilan proses isolasi DNA ini seringkali sangat menentukan hasil pekerjaan selanjutnya. Lalu, untuk isolasi DNA ini, tekniknya yang sangat terkenal adalah dengan ekstraksi dan atau purifikasi DNA dari suatu sel sebagai tahap awal suatu analisis genetik. Selanjutnya, nah, isolasi DNA ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat, lalu berfungsi juga sebagai media pembelajaran genetik. Nah, dapat mengetahui kelainan genetik yang diderita, dapat mengetahui agen penyebab penyakit infeksi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui prinsip isolasi DNA. Nah, karena yang telah kita ketahui, teknik dari isolasi DNA itu ada ekstraksi dan purifikasi DNA yang merupakan dasar serangkaian proses pemisahan DNA dari komponen-komponen sel lainnya. Lalu, pada isolasi DNA ini memiliki tahapan, yaitu pertama itu ada preparasi dan pengambilan sampel. Lalu ada pelisisan membran atau dinding sel. Selanjutnya ada ekstraksi DNA, presipitasi DNA, pemurnian DNA, dan pengawetan DNA. Nah, untuk memperoleh isolat DNA dari spesimen, kita harus tahu nih beberapa cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pemecahan dinding sel bakteri atau jaringan yang akan diisolasi itu baik secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, kalau secara kimiawi ini, sel dirusak dengan buffer lisis berisi senyawa kimia yang dapat merusak integritas barrier dinding sel. Nah, pada secara kimiawi ini memiliki reagen gitu. Menggunakan reagen senyawa kimia yang biasa dipakai adalah lisozim, EDTA atau etilen diamin tetraasetat, TriCl dan SDS atau sodium dodesil sulfat gitu. Selanjutnya ada debris sel dipisahkan dari larutan DNA, dan yang ketiga itu ada presipitasi RNA dan protein agar diperoleh DNA yang murni. Nah, selanjutnya ada presipitasi DNA sendiri dengan etanol dingin, lalu pemurnian DNA dari ekstrak sel dengan menggunakan salah satu bahan kimia seperti fenol, kloroform, isopropanol,
isoamil alkohol, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tahap yaitu presipitasi akhir DNA. Nah, presipitasi akhir DNA ini sebelumnya diadakan pemisahan DNA dari molekul RNA dan protein yang dapat dilakukan dengan menggunakan densitas gradien sentrifugasi cesium klorida gitu. Nah, lalu dilakukan presipitasi akhir DNA ini dengan menggunakan etanol dingin, dan selanjutnya hasil DNA dilarutkan dengan buffer TE atau DDH2O steril. Oke, selanjutnya kita akan mengenai preparasi DNA bakteriofage atau virus. Nah, di sini ada cara preparasi DNA atau menyiapkan sampel DNA dari virus ataupun jaringan dari tanaman ya. Yang pertama untuk virus ini fagenya itu diisolasi dari kultur sel-sel yang terinfeksi. Nah, selanjutnya dilakukan sentrifugasi dengan ultrasentrifugasi. Nah, sampai diperoleh supernatam berisi phage dan atau virus dan terpisah dari kultur selnya. Selanjutnya, setelah dilakukan sentrifugasi, ditambahkan polietilen glikol atau PEG, lalu ditambahkan juga NaCl atau natrium klorida untuk presipitasi partikel phage atau virus. Nah, lalu dilakukan lagi sentrifugasi dan diperolehlah DNA yang murni. Nah, selanjutnya untuk jaringan pada tanaman ini, yang pertama di mana kita harus memperlakukan jaringan tanaman terlebih dahulu dalam nitrogen cair dan dilakukan penggerusan. Selanjutnya ekstrak sel dengan ekstrak buffer yang dicampur dengan beta merkaptoetanol yang masih fresh gitu. Oke, selanjutnya ada jenis spesimen untuk isolasi DNA. Nah, di mana kita ambil sampelnya itu bukan hanya dari DNA manusia gitu. Kita bisa juga dari hewan yang biasanya diperoleh dari darah dan jaringan dalam. Lalu ada semen, saliva atau air liur, akar rambut, urin, dan gigi. Selanjutnya kita bisa dapat juga spesimennya dari kultur sel hewan, ragi, bakteri, jaringan tumbuhan, dan fungi atau jamur. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik di mana untuk isolasi DNA ini terdapat dua teknik, yaitu metode tradisional untuk mengisolasi DNA tumbuhan. Yang pertama ada setil trimetil amonium bromida atau CTAB, disingkatnya dengan CTAB ya, di mana hal ini dilakukan pelisisan dinding sel agar DNA itu dapat diamati. Pada saat pemurnian DNA, partikel lain akan dipisahkan lewat sentrifugasi dengan kloroform. Nah, reagennya itu juga digunakan CTAB buffer, etanol 70%, amonium asetat, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk teknik CTAB ini melibatkan proses yang cukup rumit karena sampelnya itu harus digerus terlebih dahulu. Selanjutnya baru diinkubasi pada water bath. Dan terakhir baru dilakukan sentrifugasi. Ini untuk CTAB. Nah, selanjutnya untuk isolasi DNA dengan teknik KIT atau Quick Extract Plan DNA Extraction, ini merupakan suatu prosedur kerja yang simpel, di mana proses pengerjaannya ini sangat cepat dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti kloroform dan memerlukan penanganan yang lebih mudah daripada teknik yang CTAB ini. Nah, untuk metode KIT ini hanya memerlukan satu jenis reagen dan 2 kali inkubasi tanpa proses penggerusan dan sentrifugasi. Nah, seperti itu untuk teknik dari isolasi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah menyinggung
mengenai reagen untuk isolasi DNA karena secara kimiawi ya berarti membutuhkan reagen bahan kimia. Untuk dari spesimen darah ini kita memerlukan beberapa reagen seperti larutan felicis eritrosit yang mengandung NH4Cl sebagai garam dan berfungsi untuk pengoptimalisasi pelisisan eritrosit tanpa menyebabkan efek yang berarti pada leukosit. Nah, selanjutnya ada larutan felicis leukosit yang mengandung tris HCl sebagai larutan buffer. Nah, fungsinya itu untuk melarutkan membran dan protein yang terdenaturasi. Lalu ada RNA-ase yang berfungsi untuk menghancurkan RNA. Selanjutnya ada larutan presipitasi protein yang berfungsi untuk mengendapkan protein yang berasosiasi dengan DNA. Selanjutnya ada isopropanol berfungsi untuk medium agregasi plasmid DNA agar DNA itu terlihat. Nah, etanol sendiri itu memiliki fungsi fase pencucian DNA untuk menghilangkan isopropanol dan garam yang terkandung. Selanjutnya ada tris-EDTA yang berfungsi sebagai larutan isotonis agar DNA tidak rusak. Nah, ini untuk reagen dari spesimen darah. Untuk penghancuran sel itu, kita kan secara kimiawi ya untuk penghancuran selnya. Jadi menggunakan atau membutuhkan reagen kimia juga nih seperti etilen diamin tetraasetik atau EDTA. Lalu ada SDS, sodium dodecyl sulfat, ada ACK, amonium klorat potasium, lalu ada kloroform. Nah, untuk kloroform ini digunakan untuk membersihkan sisa-sisa protein dan polisakarida dari larutan. Lalu ada enzim RNA-ase yang digunakan untuk menghancurkan RNA seperti yang tadi untuk reagen dari spesimen darah. Selanjutnya ada NaCl gitu. Nah, NaCl ini berfungsi untuk memekatkan, memisahkan DNA dari larutan dan mengendapkan DNA pada saat dicampur dengan etanol gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan untuk isolasi DNA. Yang pertama itu ada mesin sentrifugasi, yaitu mesin yang didesain untuk memisahkan material bermassa di antara berat dengan yang ringan. Nah, untuk mesin sentrifugasi ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu kita juga butuh tabung sentrifugasi sebagai tempat diprosesnya darah atau sampel, lalu vortex untuk mencampurkan larutan yang berjumlah sedikit, ada mikropipet, tip, dan pipet transfer. Ini untuk mengambil larutan, lalu tube ini untuk menampung sampel darah, lalu lancet digunakan untuk menusuk ujung jari tempat pengambilan darah. Itu kalau dari spesimen darah. Lalu inkubator atau water bath untuk mengontrol temperatur. Lalu ada sarung tangan dan masker yang digunakan di saat kita di dalam laboratorium untuk menghindari kontaminasi pada sampel sekaligus alat pelindung diri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam. Nah, di sini akan ada langkah-langkah kerja dari isolasi DNA. Yang pertama ini ada isolasi DNA dari spesimen darah atau manusia. Nah, di mana dapat kita lihat pada gambar ini ada sampel preparation. Untuk sampel preparation ini biasanya diambil darah sebanyak 300 mikroliter dengan menggunakan mikropipet untuk mengambil larutannya dari ujung jari steril yang tadi telah ditusuk oleh lancet ya, untuk pengambilan darahnya itu. Lalu dimasukkan ke dalam tube. Nah, tube ini yang untuk menampung sampel darah. Nah, selanjutnya diinkubasi lebih 10 menit dan disentrifugasi selama 10 menit juga. Nah, setelah itu ditambahkan RBC lysis atau red blood cell. Nah, atau ini larutan felicis eritrosit. Lalu gunakan yang digunakan vortex untuk homogenisasi, untuk mencampurkan ya. Lalu hasilnya didapatkan dan kemudian ditambahkan lagi nih dengan WBC lysis. WBC lysis ini white blood cell. Nah,
Nah, selanjutnya ditambahkan lagi RNase dan kemudian diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Dilakukan penambahan 500 mikroliter larutan presipitasi protein kembali dan gunakan vortex untuk homogenisasi. Selanjutnya disentrifugasi, lalu kita dapatkan hasilnya ya. Setelah proses isolasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan analisis isolat DNA. Oke. Selanjutnya, nah, ada isolasi DNA spesimen jaringan tubuh manusia yang disimpan dalam parafin. Nah, metode ini terutama dilakukan untuk jaringan sel manusia yang diawetkan di dalam parafin. Yang pertama, pada langkah kerja isolasi DNA spesimen dalam parafin ini, untuk difokuskan dengan penambahan oktana 2 kali. Jadi parafin dapat dihilangkan dari jaringan dengan cara mengekstrak irisan jaringan menggunakan oktana sebanyak 2 kali. Lalu setelah itu dicuci hasil ekstraksinya dengan etanol 100% untuk menghilangkan pelarutnya. Setelah etanol itu dapat dihilangkan dengan mengeringkan sampel pada dalam keadaan vakum atau dengan membilas menggunakan aseton. Seperti itu. Secara garis besar untuk langkah kerja dari isolasi DNA spesimen jaringan tubuh manusia dalam parafin. Oke, next. Nah, selanjutnya ada isolasi DNA dari kultur bakteri. Nah, dari kultur bakteri ini terbagi dua. Yang pertama itu isolasi DNA genom kromosom bakteri yang menggunakan metode boiling, dan yang kedua itu menggunakan metode reagent kit. Nah, di mana perbedaan dari kedua langkah kerja ini, untuk metode boiling itu ditambahkan PCR buffer atau TE buffer. Jadi reagennya itu PCR buffer gitu. Nah, lalu ditambahkan juga proteinase K sebanyak 10 mg per mili. Nah, untuk metode reagent kit-nya ini, tahap persiapan sampel bakterinya itu dalam gram negatif. Lalu untuk reagennya itu yang ditambahkan adalah GT buffer, W1 buffer, dan WUS buffer. Lalu ditambahkan juga sama ya proteinase K, tapi untuk metode reagent kit ini sebanyak 20 mikroliter. Lalu ditambahkan juga untuk etanol absolutnya. Nah, di samping ini bisa kita lihat untuk langkah-langkah kerjanya. Jadi, proses pengeluaran DNA dengan cara diekstrasi atau dilisiskan biasanya dilakukan dengan homogenisasi dengan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah rusaknya DNA. Nah, itu adalah fungsi dari penambahan buffer ya. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah dalam bakteri ya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam isolasi DNA plasmid bakteri, preparasi mini plasmid DNA bakteri, di mana pada langkah kerja DNA plasmid bakteri ini yang difokuskan bakteri yang berisi plasmid dari satu koloni. Nah, sampelnya ini adalah berupa bakteri dari satu koloni. Lalu ditambahkan larutan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini ya kita dapat lihat koloni bakteri dan media Luria bertani atau LB. Ada larutan 1, larutan 2, larutan 3, dan lain-lainnya. Ada reagen fenol, etanol absolut, etanol, dan buffer TE. Nah, untuk isolasi DNA plasmid bakteri ini, reagen-reagennya yang dibutuhkan ada seperti larutan 1, larutan 2, dan larutan 3. Lalu ditambahkan juga fenol saturated buffer TE, lalu etanol absolut, etanol 70%, dan buffer TE pada pH 7,6. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada isolasi DNA dari kultur jaringan atau biakan virus. Di mana untuk langkah-langkah kerjanya ini secara garis besar dilakukan sentrifugasi juga ya. Disentrifugasi sel-sel kultur jaringannya,
Lalu didapatkan supernatannya, lalu ditambahkan reagen-reagennya, misalkan buffer K atau larutan TE yang mengandung 1% deterjen NP40 dan 100 mikrogram per mili proteinase K. Nah, didapatkan hasilnya, lalu didinginkan sampel, kemudian lalu dilakukan lagi sentrifugasi untuk menghilangkan sisa-sisa partikel virus. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk isolasi DNA ini pasti memiliki pengaplikasian, di mana pada diagnostik isolasi DNA ini dalam isolat Escherichia coli multidrug resistant atau E. coli MDR ini untuk penelitian, di mana untuk mengetahui keberadaan fragmen gen PMCR yang terletak di dalam plasmid pada isolat E. coli MDR dan mengetahui fragmen gen CRDR yang terletak di dalam kromosom pada isolat E. coli MDR. Lalu untuk isolasi DNA Mycobacterium tuberculosis, untuk menentukan ada tidaknya Mycobacterium tuberculosis dalam spesimen klinik adalah menggunakan teknik DNA probe dan PCR. Selanjutnya, itu ada isolasi DNA plasmid. Isolat Escherichia coli MDR ciprofloxacin. Nah, kita lihat ya persiapan isolasi plasmid dari isolat E. coli ini menggunakan Presto TM Mini Plasmid Kit. Nah, yang pertama itu adalah pemanenan kultur sel bakteri dengan cara sentrifugasi untuk membentuk pelet sel, diikuti oleh resuspensi. Lalu baru ada pelisisan sel bakteri dan netralisasi suspensi. Dilihat dari indikator warna yang akan menjadi terang ketika netralisasi berhasil. Awalnya kan menyala biru, jadi pas dinetralisasi ini akan menjadi lebih terang. Selanjutnya ada pengikatan DNA kepada membran, sementara kontaminan tetap disuspensikan. Nah, selanjutnya ada pencucian untuk penghilangan kontaminan seperti zat pengotor, gitu ya. Sementara DNA tetap terikat ke membran. Lalu elusi DNA plasmid murni yang siap dipakai untuk uji atau reaksi selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada isolasi DNA kromosomal isolat E. coli MDR ciprofloxacin. Nah, kalau ini kromosomal ya, kalau yang tadi kan plasmid. Nah, kalau ini menggunakan Wizard Genomic DNA Purification Kit atau Promega, di mana pelet sel bakteri gram dalam keadaan positif itu disuspensikan dan ditambahkan reagen EDTA, lalu ditambahkan enzim yang sesuai. Untuk bakteri gram yang negatif itu tidak ditambahkan reagen, jadi langsung dimasukkan ke dalam tub ya, tadi yang peralatan. Nah, di dalam tub ini ditambahkan larutan pelisi sel dan diinkubasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit, lalu ditambahkan RNase dan inkubasi. Selanjutnya ada pengendapan protein, lalu disentrifugasi dan dihasilkan supernatan. Lalu supernatan itu dipindahkan ke dalam tabung mikrosentrifuga baru yang mengandung isopropanol. Lalu disentrifugasi lagi dan dibuang supernatannya dengan ditambahkan etanol. Dan etanol itu dihilangkan lalu dikeringkan dan ditiriskan hasilnya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada penyediaan isolat Mycobacterium tuberculosis ini yang diperoleh dari hasil isolasi spesimen klinis yang diperoleh di bagian mikrobiologi. Dengan pembandingnya itu yang digunakan yaitu strain standar H37
RV. Nah, strain ini digunakan dibiarkan dalam medium agar miring dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10-20 hari. Lalu isolasi DNA Mycobacterium tuberculosis, di mana strain bakteri yang telah tumbuh itu dipanen. Lalu dilisiskan dengan ditambahkan reagen lisozim sebanyak 10 mg per mili. Lalu diisolasi dengan larutan jenuh trisphenol. Nah, trisphenol ini pembandingnya adalah kloroform dan isoamil alkohol. Lalu dicuci 2 kali dengan etanol 70%, dan konsentrasi DNA ini diukur oleh spektrofotometer dengan panjang gelombang atau lambda 260 nanometer. Nah, ditambahkan larutan buffer TS sebagai reagen sampai 10 hingga 9 gram DNA per mili. Oke, selanjutnya, di mana untuk hasil dari isolasi DNA ini yang baik itu diperoleh dengan memurnikan DNA genomik dari sel atau jaringan yang segar. Nah, selanjutnya hasil DNA ini akan berkurang jika sampel, terutama sampel hewan ya, disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius tanpa diawetkan sebelumnya. Selanjutnya, larutan DNA ini dapat disimpan dalam bentuk alikuat dalam suhu 20 derajat Celcius atau minus 70 derajat Celcius untuk menghindari kerusakan karena pengulangan freeze-thawing. Lalu untuk pemakaian sehari-hari DNA ini dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk beberapa bulan. Dan selanjutnya, jika DNA dilarutkan dalam air, kualitas DNA tersebut dapat memburuk jika disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius karena DNA itu bersifat asam lemah jika di dalam air. Oke, next. Oke, selanjutnya tentang isolasi RNA. Jadi yang pertama pengertian dan fungsi RNA dulu. Untuk pengertian RNA itu polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3,5 fosfodiester dan juga berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Nah, terdapat 4 basa utama dalam RNA, yaitu ada adenin, di sini ada gambar strukturnya, kemudian guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya, jika dilihat dari struktur RNA ini terdiri dari molekul yang single-stranded, yakni relatif memiliki rantai yang lebih pendek dibanding DNA. Nah, di sini bisa dilihat dari strukturnya ya, bahwa RNA ini terdiri dari molekul yang single-stranded dan juga terdiri dari 4 basa tadi. Ada sitonin berwarna biru, guanin berwarna hijau, adenin kuning, urasil berwarna orange. Nah, dari molekul yang terlihat ini, terpampang jelas bahwa RNA ini merupakan makromolekul yang tersusun atas unit yang berulang nukleotida, terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogennya. Kemudian, jika dilihat dari tipe-tipe RNA itu, yang pertama ada rRNA atau ribosomal RNA, strukturnya seperti ini, yang terletak di dalam ribosom, berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino, menghasilkan polipeptida. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, ini merupakan strukturnya yang berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat di dalam sitoplasma, kemudian membawanya ke ribosom. Nah, yang terakhir ada mRNA atau messenger RNA. Ini merupakan gambar strukturnya, berfungsi untuk membawa pesan seperti namanya messenger atau kode etik kodon dari kromosom yang ada di inti ke sitoplasma. Nah, jika dilihat tadi dari segi RNA-nya, ini dilihat dari pengertian dan tujuan isolasi RNA itu sendiri.
dilihat dari pengertian isolasi dulu, isolasi adalah proses yang digunakan untuk memisahkan suatu bagian dari bagian lain dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan isolasi RNA messenger atau mRNA adalah salah satu teknik dasar biologi molekular yang digunakan untuk mengetahui ekspresi suatu gen baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, jika di sini timbul pertanyaan kenapa isolasi RNA ini yang diambil pada tipe mRNA saja, karena pada mRNA ini dilihat dari strukturnya, nanti di ujungnya itu terdapat poli A yang terdiri dari struktur AA ya, itu yang dapat memudahkan proses penarikan dengan bantuan dari oligo DT yang mana merupakan polimer dari timin. Nah, sedangkan yang kita tahu bahwa ujung-ujung poli A ini akan berikatan dengan timin seperti itu. Makanya isolasi yang terjadi itu pada isolasi mRNA. Untuk tujuan isolasinya digunakan untuk memisahkan RNA dari zat lain sehingga dihasilkan RNA yang murni. Nah, di sini ada hal yang harus disiapkan atau diperhatikan. Pertama, dari koleksi sampel dan perlindungan sampelnya, yakni sampelnya dapat dibekukan dengan nitrogen cair atau es kering. Nah, hal ini tuh dilakukan karena pada isolasi RNA terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya seperti rantai RNA ini relatif pendek dan susah mengalami disrupsi sehingga selnya ini harus agresif. Kemudian terdapat juga kelemahan proses deproteinasenya harus agresif karena RNA-nya ini sering berikatan dengan protein. Jadi di sini harus rusak dulu bagian DNA dan proteinnya. Jadi RNA-nya biar bisa diambil untuk dilakukan isolasi RNA. Nah, suhu nitrogen cair yang rendah sekitar minus 196 derajat Celcius dapat menghentikan proses biokimia seperti degradasi materi genetik oleh aktivitas enzim-enzim yang terdapat dalam sel. Oleh karena itu, materi genetik yang diinginkan yakni RNA dapat diperoleh setelah masa penyimpanan. Nah, degradasi RNA oleh RNase merupakan salah satu masalah utama dalam isolasi RNA. Namun, terdapat enzim RNase yang bersifat stabil karena tidak membutuhkan kofaktor yang dapat membantu untuk aktivitasnya. Jadi, aktivitas RNase yang tinggi dijumpai pada beberapa tipe jaringan dan sel. Nah, enzim tersebut dapat berasal dari kontaminasi selama isolasi RNA. Kemudian, kulit manusia juga bisa menjadi salah satu sumber kontaminasi dari RNase, sehingga ketika melakukan isolasi RNA, wajib menggunakan sarung tangan untuk menangani peralatan dan bahan yang akan digunakan. Selain itu, dilakukan juga preparasi RNA dan memperhatikan jumlah RNA. Nah, untuk preparasi RNA-nya berdasarkan teknologi, metode ekstraksi organik, dan metode filter centrifuge. Untuk jumlah RNA-nya menggunakan teknik agarose elektroforesis atau spektrofotometer yang dihitung konsentrasinya dan dihitung kemurniannya. Nah, selanjutnya ada prinsip isolasi RNA. Jadi, prinsip isolasi RNA ini ada 3. Yang pertama ekstraksi, presipitasi, dan pemurnian. Sebenarnya untuk prinsip isolasi RNA ini kurang lebih sama dengan DNA. Nah, jadi di sini sudah disajikan ya lewat tabel agar lebih mudah untuk memahaminya. Ditinjau dari prinsip, reagen, dan hasilnya. Nah, dimulai nih dari prinsip yang pertama, yaitu ekstraksi. Pada prinsipnya, ini melisiskan membran sel untuk mengekspos RNA. Jadi, dilakukan penghancuran membran sel dulu untuk mendapatkan RNA. Nah, proses lisis ini, lisis membran sel, didapatkan dari 3 cara, mekanik, yakni dengan penggerusan, bisa juga dengan ultrasofinikasi. Dan cara yang kedua bisa diatur suhunya dengan freezing.
Kemudian yang ketiga itu dengan secara kimiawi dilakukan penambahan larutan seperti fenol, SDS, dan PCIA. Nah, reagennya ini juga bisa ditambahkan deterjen ya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan nih, pemisahan dari DNA, lipid, protein, dan karbohidrat. Karena deterjen ini kan dapat mengikat lemak-lemak serta hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi bisa didapatkan RNA. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu presipitasi. Prinsipnya untuk melihat RNA yang sering tidak terlihat sebelum dilakukan sentrifugasi nih. Dilakukannya itu awal-awalnya setelah dilakukan lisis membran sel, sampelnya ditambahkan reagen yang berguna untuk mendapatkan hasil RNA yang diendapkan. Nah, reagennya itu bisa isopropanol, etanol absolut, dan sodium asetat yang berguna untuk mengendapkan RNA. Nah, setelah RNA-nya mengendap, dilakukanlah sentrifugasi yang kemudian dilanjutkan dengan prinsip pemurnian. Nah, pemurnian ini prinsipnya untuk menghilangkan kandungan garam yang masih bersisa dengan bantuan reagen etanol. Nah, hasilnya ini didapatkan tingkat kemurnian RNA akan berbanding lurus dengan nilai absorbansi dan berkolerasi positif. Selanjutnya, metode-metode dari isolasi RNA ini ada 5 ya, ada guanidin tiosianat, modifikasi guanidin tiosianat, kemudian kromatografi selulosa oligodeoksitimin atau DT, kemudian trizol, dan kit isolasi. Nah, di sini juga sudah disajikan dengan tabel, dilihat dari prinsip, reagen, dan sumber sampelnya. Nah, bisa dilihat dari metode yang pertama, guanidin tiosianat. Prinsipnya melisiskan membran sel dan membuat RNA larut nih di dalam larutan yang mengandung guanidin tiosianat. Nah, reagennya itu guanidin tiosianat yang terdiri dari fenol dan kloroform. Kemudian sumber sampelnya dapat berasal dari jaringan dan kultur sel. Untuk prinsip yang kedua, ada modifikasi dari guanidin tiosianat ini. Jadi prinsipnya, karena dimodifikasi, dia mensintesis si DNA, full length, dan reaksi dengan RT-PCR. Reagennya sama, tetap guanidin tiosianat, dan sumber sampelnya dapat berasal dari jaringan dan kultur sel juga. Untuk kromatografi selulosa oligodeoksitimin atau DT, prinsipnya itu mengisolasi RNA poly A+ dari RNA total dan dilakukan juga proses purifikasinya. Nah, reagen yang digunakan itu selulosa oligo, kemudian sumber sampelnya dari jaringan dan kultur sel juga. Selanjutnya, metode trizol. Nah, metode trizol ini prinsipnya menyiapkan RNA dengan cara menghilangkan molekul DNA besar, tetapi tidak menghilangkan DNA plasmid. Untuk reagennya, menggunakan reagen trizol yang terdiri dari monofase fenol dan guanidium isosianat. Nah, sumber sampelnya ini dari jaringan, sel darah, cairan tubuh, dan kultur sel. Untuk kit isolasi prinsipnya melisiskan membran sel untuk mendapatkan RNA dengan cara konvensional. Nah, reagen yang digunakan itu kit RNA ekstrasikiagen serta etanol. Untuk sumber sampelnya bisa berasal dari virus. Dari kelima metode ini, yang paling sering digunakan itu biasanya guanidin tiosianat karena yang paling mudah, paling umum digunakan. Nah, ini jika dilihat ya dari penggambaran untuk tahapan metode guanidin tiosianat nih. Di sini ini penggambaran dari alat mikrotubnya. Nah, ketika dalam keadaan pH rendah asam, ini pada alat mikrotubnya, tadi kan metode guanidin tiosianat ini menggunakan reagen guanidin tiosianat yang terdiri dari fenol dan kloroform ya. Nah,
larutan tersebut bersifat asam, sehingga DNA dan proteinnya dapat terbentuk dalam tahap interfase. Nah, jadi di sini terbentuklah fase organik untuk DNA, kemudian protein mengalami presipitasi, dan RNA-nya sendiri mengalami fase cairnya atau dalam keadaan supernatan. Nah, RNA dalam keadaan supernatan inilah yang diambil untuk dilakukan isolasi. Kemudian ini ada tahapan dari kromatografi selulosa oligodeoksitimin atau DT ya. Di sini merupakan tahapan menggunakan kromatografi kolom. Nah, pada awalnya pada fase diam ini terdapat selulosa matrik dengan oligo-DT juga yang ditambahkan nih total RNA-nya ini ditambahkan ke 0,5 molar NaCl. Nah, total RNA ini maksudnya tiga jenis RNA tadi, ada tRNA, rRNA, dan mRNA. Nah, total RNA-nya ini dimasukkan ke dalam 0,5 NaCl. Setelah dimasukkan, nanti akan tercampurkan di sini berarti ada tRNA, mRNA, dan rRNA. Nah, karena isolasi RNA ini terjadi pada RNA messenger, maka 0,5 NaCl ini digunakan untuk menghilangkan rNRA dan tRNA itu tadi, sehingga didapatkan hanya bagian RNA messenger-nya saja, atau yang berwarna merah ini. Nah, pada tahap keempat ini ya, terlihat bahwa ketika penambahan NaCl bisa meremove atau menghilangkan bagian rNRA dan tRNA. Ketika mereka keluar, kemudian untuk RNA messenger ditambahkan H2O atau air untuk dapat memisahkan RNA messenger ini dari kolom tadi, sehingga didapatkanlah RNA messenger yang kandungannya lebih pekat gitu, yang sudah terisolasi. Nah, ini juga ada tahapan dari data yang lainnya ketika RNA-nya ini dalam keadaan garam buffer yang tinggi. Nah, prosesnya pertama dilakukan pemanasan, kemudian dilakukan pendinginan, setelah itu ditambahkan oligo-DT selulosa, kemudian mereka bercampur dalam alat mikrotub ini, yang mana didapatkan poly A plus RNA. Nah, ketika didapatkan ini, divisualisasikan lewat elektroforesis tadi. Makanya didapatkan visualisasi pita-pita seperti ini. Ketika sampai tahap ini, nilai poly A RNA-nya ini pitanya masih terlihat tebal ya, dan ini total RNA-nya juga lebih tebal. Maka dari itu, perlu untuk ditambahkan dengan garam buffer yang rendah agar bisa terisolasi poly A plus RNA-nya, poly RNA plus-nya. Nah, ketika sudah terisolasi, sudah mendapatkan poly RNA plus, maka hasil visualisasinya didapatkan pita yang lebih sedikit. Ini menggambarkan isolasi yang didapatkan lebih akurat, seperti itu. Atau di sini tergambar 28 sRNA dan 18 sRNA yang tergolong hasil isolasi RNA yang baik. Nah, ini untuk gambaran tahapan metode Trizol. Trizol itu sampelnya kan tadi ya, bisa dari sel darah, kemudian sel jaringan, kultur sel, dan cairan-cairan dalam tubuh. Nah, sampel-sampel ini ditambahkan reagen Trizol, yang kemudian dilakukan inkubasi pada keadaan gelap, dan ditambahkan kloroform untuk disentrifugasi. Nah, sentrifugasinya ini menghasilkan RNA yang berada di lapisan atas, karena berat jenisnya ini yang terbilang lebih kecil dibanding campuran-campuran yang berada di sini. Nah, kemudian setelah disentrifugasi ditambah KCH3COOH yang kemudian diinkubasi dan disentrifugasi kembali untuk ditambahkan etanol. Setelah disentrifugasi ya, ditambahkan etanol dan ditambahkan 2,5
molar LiCl untuk mengendapkan GITC untuk mendenaturasi protein dan RNase. Kemudian dilakukan inkubasi lagi dan sentrifugasi lagi sampai akhirnya didapatkan RNA yang sudah murni seperti itu. Nah, ini juga ada penggambaran lebih lanjutnya untuk metode trizol ya. Di sini dari ekstraksi RNA, kemudian dilakukan RNA precipitation atau presipitasi RNA tadi, kemudian ini wash ya atau pemurnian dengan menambahkan etanol untuk menghilangkan garam-garam kecuali RNA-nya, kemudian dilakukan juga proses evaporate seperti itu. Nah, untuk aplikasinya ada dari isolasi mesocard kelapa sawit yang mana dilakukan cara kerjanya pertamanya itu pengambilan sampel yang disimpan dalam es tadi, kemudian disemprot DEPC. Selanjutnya isolasi RNA total dilakukan dengan proses menggunakan buffer denaturasi dengan metode kit ekstraksi ya. Jadi RNA buffernya itu digunakan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan elektroforesis untuk membaca nilai konsentrasi yang didapatkan. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk diskusi kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.